Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan terkait dengan format penulisan P2M pada bab 1 gitu ya. Nah, hal ini sama seperti ketika kita akan menulis di cover dan yang lainnya gitu ya. Oke, yang pertama pastikan teman-teman harus ngeblok dulu ya. Nah, Ctrl A, cek ya. Perlu dicek bagaimana page layout-nya gitu ya. Tulis aja before-nya harus 0, kemudian enter, kemudian after-nya juga 0, enter. Ya. Kalau tidak ada perubahan berarti sudah oke, ya. Kemudian kita cek lagi. Nah, untuk kertasnya ukurannya sudah A5 belum? Kalau udah A5 berarti weight-nya 14,8, height-nya 21. Ini harus sesuai, kita oke. Kemudian kita cek untuk margin. Nah, page layout ya, kita menuju ke page layout lagi, margin. Kita pakai custom margin gitu ya. Custom margin bahwa topnya 1,5, kemudian bottomnya 1,5, kemudian leftnya sebelah kiri itu 2,5, kemudian right-nya adalah 1,5, bukan 2. Oke, ini harus diperhatikan dengan baik. 1,5 cm gitu ya. Kita oke aja. Nah, setelah kita oke, langsung bergeser kan ya. Nah, oke. Dari sini kita perhatikan. Nah, kalau misalkan di sini, berarti ini harusnya ya 1,5 gitu ya. Ini kan sesuai harusnya di sini nih. Nah, sesuai yang hitam-hitam ini loh ya. Geser aja sampai sini. Nah, gitu caranya. Ya, kemudian pergerakan, ingat ini judul. Judul itu adalah Arial 14 gitu ya. Kemudian enter satu kali. Kemudian lihat, ini adalah judul, ini kan artinya bab gitu ya. Ini subbab, subbab itu ukurannya 12 juga Arial. Dan penomorannya, nah ini enggak otomatis. Caranya begini, biar otomatis ya. Nah, pakai format gini, 1. Ya, barulah kita rubah aja. 1.1, biar mudah. Tinggal cek. Nah, kalau sudah berwarna ada blok kayak gini ya, kita geser aja. Kita harus geser sesuai dengan batas hitam-hitam ini loh ya. Karena apa? Karena tadi sesuai margin udah seperti itu. Artinya 2,5 cm gitu. Tinggal kita gerakkan aja ini. Nah, kita gerakkan. Ini paskan juga, jangan di sini posisinya, harus di sini bawah biar rapi. Nah, habis ini tinggal enak. Sudah. Artinya posisi ini kita pakai format pointer. Nah, jalan dah sudah kayak gitu. Nah, ini lagi kayak gini ya. Nah, ini harusnya begini. Nah, lagi nulis untuk beberapa itu jangan kayak gini ya. Nah, nggak usah dikasih spasi, langsung begini gitu ya. Nah, kita cek lagi pakai format pointer. Saya berbicara format-format aja, ini nggak berbicara tentang isi atau konten gitu ya. Ini kita format pointer lagi, nanti langsung rapi sendiri. Saya format pointer gitu ya. Kemudian kan sudah, coba kita bandingkan sama yang tadi, langsung kelihatan lebih rapi ini gitu kan ya. Kita pakai format pointer lagi gitu ya. Kita pakai format pointer. Nah, ternyata kok masih nggak sesuai, berarti ada yang kelebihan spasinya. Lihat, ini ada warna biru, berarti kemungkinan ini ada kebanyakan spasi. Oke. Ya, tapi ini kalau akan ini kayaknya nggak bermasalah ya, memang seperti itu. Oke. Selanjutnya, gitu ya, untuk 1.2 ini kan nggak otomatis. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Teman-teman, sini ya, ini di blok aja gitu. Pakai format pointer, format painter gitu ya. Langsung dirubah ke sini. Nah, pasti 1.2 akan sama persis dengan 1.1. Ini tinggal dihapus saja. Pastikan. Nah, ini berapa enternya? Oh, enternya terlalu banyak, sekali aja ini. Antar subbab itu enternya sekali aja gitu. Ya, ini kemudian pindah pakai format pointer begini. Nah, lagi biru berarti ada kesalahan. Begini gitu ya. Coba format pointer lagi. Nah, nanti akan rapi-rapi sendiri langsung.
Ya, ini kita format pointer. Nah, ini ada warna biru, berarti tidak perlu ada apa namanya, spasi. Ini kita geser pakai ini. Teman-teman kalau pengen geser pakai ini, bisa apa enggak coba? No, nggak bisa. Karena apa? Teman-teman buatnya nggak secara otomatis, maka nggak bisa bergeser. Caranya bagaimana biar otomatis pakai ini loh. No, numbering, pilih satu kayak gini. Geser aja pakai ini. No, pasti gerak. Terus sesuaikan aja dengan ini. No, paskan ini. Biar rapi. Ini, gini kan? Pasti langsung sesuai. Nah, ya. Kemudian ini kita format painter untuk 1.4. Nah, oke, gitu ya. Ini ingat satu enter ya, antar subbab satu ini dengan ini pisahkan dengan satu enter biar membedakan antara subbab satu dengan subbab yang lain. Kemudian yang ini, tujuan ini kan anaknya subbab dari sini, ukurannya kan 12 juga, ya. Nah, caranya buatnya biar otomatis bagaimana? Gini. Nah, ini blok ini 1.4.1. Nah, pasti langsung akan bergerak. Nah, kalau sudah begini pasti nanti akan sesuai. Nah, ini paskan dengan sini gitu ya. Ini paskan gini, nah, biar rapi. Nah, bawahnya bagaimana? Ikuti sama subbab yang sebelumnya. Nah, format painter mainkan. Nah, sesuai dah. Pasti bagus. Karena ini subbab gitu ya. Subbabnya dari 141, maka nggak perlu di enter. Pakai format painter gini. Nah, pasti langsung akan rapi sendiri. Nggak perlu susah payah ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan. Kalau hanya ada satu, itu tidak perlu ada satu ya. Cukup langsung aja. Karena kalau ada satu, maka harus ada 2, 3, dan seterusnya kayak gitu. Maka nggak perlu ada numbering, nggak perlu dikasih nomor. Gitu. Kasih formatnya begini gitu ya. Ini untuk 1.4.3 kita paskan lagi. Nah, caranya gitu. Memang ini butuh ketelitian. Namanya aja kita nulis. Nah, ini satu, nggak perlu kayak gitu. Nah, kemudian 1.4-nya kita buat begini. Ya. Nah, kemudian ini paskan. Ini pas mana? Ini harus pas dengan ini. Kalau nggak pas berarti salah. Ya. Cara ngepaskannya paling mudah adalah buat aja satu begini ya. Oh, ternyata nggak otomatis. Kalau nggak otomatis pakai ini, biar jadi otomatis. Nah, kemudian kita paskan harus dengan sama dengan yang ini, karena harus sesuai dengan yang ini loh ya. Nah, berarti itu disebut dengan konsisten. Bentar. Ini loh. Nah, ini harus sama dengan yang ada di sini. Harus kita geser. Nah. Atau misalkan teman-teman biar tahu caranya, boleh pakai ini. Format painter boleh. Gini. Nah, tapi 3, perbaiki dengan di numbering sini. Kemudian kita set numbering value. Karena harus 1 ya. Karena milik. Nah, dari sini tinggal kita geser sedikit aja. Kita rapikan. Maka akan sesuai. Ini ngikuti. Tuh pakai format pointer boleh. Nah, pasti rapi dengan sendirinya. Loh, kemudian ini ada lagi apa ini ya? Terlalu panjang, terlalu banyak ya. Nah, 1.5 berarti dipisahkan dengan satu enter kan gitu. Nah, berarti ini harus dipisahkan satu enter begini gitu ya. Kemudian cek 1.5 berarti ngikuti 1.4 gitu. Format painter kita rubah. Nah, pasti langsung rapi. Nah, cara nulis begitu. Ya, cara format penulisannya biar bagus. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan bahwa yang di bold itu hanya subbab. Kalau tidak subbab maka tidak boleh bold. Gitu ya. Subbab itu berarti apa? 1.1, 1.1.1 itu namanya subbab. Kalau begini tuh nggak boleh. Karena apa? Nggak ada subbabnya, maka ini hapus aja. Gitu ya. Paskan aja sesuai dengan yang di atas, berarti menyesuaikan dengan ini bagiannya ini gitu ya. Ini
Nah, sebagai berikut gitu ya. Dan ini nggak boleh bold juga. Dan ini nggak boleh bold. Kenapa? Karena ini bukan subbab. Tapi harus sesuai dengan ini, kan gitu. Nah, kan gitu. Nah, 3 maka harus sesuai dengan mana? Yuk kita set kembali, set ulang. 1. Bukan 45, tapi kita setting ulang. Nah, kita paskan. Pasti akan ada pergeseran sedikit, tidak masalah. Yang penting kita harus menggesernya dengan rapi. Kemudian yang ini nggak boleh di sini. Nah, ini harus rapi begini. Nggak perlu alinea. Nah, karena inilah begini. Ya, kalau sudah pastikan satu teknik observasi ini sama dengan teknik wawancara begini. Blok aja. Loh, pakai format painter itu langsung jadi wis. Nah, ya ta? Ya. Terus tapi ini perhatikan bahwa ini belum sesuai dengan yang di sini gitu ya. Nah, lagi juga harus diperhatikan. Tuh pakai format painter sesuaikan. Nah, artinya begini. Bagian ini ketika kita format pointerkan dengan ini gitu ya, maka akan sama dengan ini, akan sama. Kayak gitu. Ini berarti kalau ada biru gini berarti kelebihan spasi. Oke ya, terus coba kita. Nah, ini 1.6 kan beda subbab, maka kita enter sekali. Kemudian ini kita pakai format painter, kita lakukan di sini. Oke. Pasti akan sama dan langsung rapi. Nah, sistematika penulisan itu isinya siapa? Ada bab 1 dan seterusnya, kan gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya di sini harus bentar. Ini ternyata belum pas. Nah, ini. Gitu ya. Nah, biasakan setiap subbab itu gitu ya, tuliskan dulu pengantar sedikit, meskipun itu hanya satu kalimat aja gitu ya. Misalkan begini. Nah, pada penulisan gitu ya, laporan pengabdian pada masyarakat gitu ya. Masyarakat terdiri atas beberapa bagian, yaitu gitu ya. Nah, perlu diperhatikan, ini kan masih bold. Biar tidak bold bagaimana? Kita pakai format pointer aja, biar sama dengan ini caranya, kan gitu ya. Format pointer, lakukan bold di sini. Nah, langsung akan sama. Mudah sekali. Kemudian kita gerakkan ke sini gitu ya. Nah, 1 ini berarti harus di mana kan gitu. Nah, di sini berarti paskan di sini biar rapi. Nah, caranya begitu. Bab 1 ini harus sama di sini gitu ya. Nah, tapi kan ini bab 2 landasan teori, isinya kan taruh di bawah. Maka biar tidak terlalu terpisah, biar nggak terpisah, maka ini satu enter aja sekali. Jadi nanti isinya cukup begini gitu ya. Ini paskan format painternya di sini. Gitu ya, teori-teori gitu. Nah, ini begini gitu ya. Terus ini kita format painter lagi gitu ya. Oke, terus kita buat begini. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam P2M itu tidak ada ini, tidak ada implementasi dan pengujian. Karena implementasi dan pengujian itu hanya ada pada di tugas akhir. Maka ini kita hapus. Berarti babnya sampai berapa? Bab 4 saja. Nah, gitu ya. Sampai bab saja kita sesuaikan. Oke, gini ya. Nah, terus kita cek apakah ini udah sesuai gitu ya. Nah, ternyata ini kan masih belum loh, masih di sini kan ya. Geser, berarti geser ke sini. Paskan. Karena apa? Biar sesuai kan gitu dengan di atasnya. Oke, kita format painter. Kita lakukan format painter. Kita lakukan format painter ya. Di sini. Oke, saya format painter lagi. Saya lakukan format painter lagi. Sudah. Nah, bab 1 selesai. Sekarang
biar, nah ini sampai gini kayak itu ya, bab 2-nya terpisah gini ya, nggak bagus. Caranya biar nanti ketika kita ngerubah pada bab 1 sama bab 2 biar tidak jadi perubahan dengan signifikan, lakukan, caranya bukan hanya enter saja gitu ya, tapi coba teman-teman kontrol sama enter. Nah, langsung berubah. Nah, maka langsung dia akan memisah antara bab 1 dengan bab 2. Caranya begitu. Oke ya. Nah, itulah ketika kita menyusun format yang rapi sesuai dengan apa yang sudah ada di fakultas. Nah, coba kita lihat ya. Bab 1 pendahuluan rapi sekarang dan pastikan halamannya gitu ya. Halamannya berarti ini 1, 2 gitu ya. Nah, kemudian 3 dan 4. Kalau kita berbicara tentang masalah halaman gitu ya, halaman pun juga harus Arial ukurannya 10. Langsung save aja gitu. Nah, karena sudah bagus gitu ya. Dan ini sudah terpisah dengan bab 2-nya gitu ya. Tinggal kita save. Nah, rapi sudah. Kita cek sekali lagi. Ini lebih rapi daripada sebelumnya. Oke ya. Nah, itulah ketika kita menulis ya, menyesuaikan format penulisan pada bab pertama. Saya tidak berbicara masalah isi kontennya, tapi bagaimana kita menyusunnya agar sesuai dengan format dan rapi. Nah, itu saja terkait dengan pembahasan pada bab 1 pendahuluan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.